konsep simetri, refleksi, dan juga pengubinan. Adapun materi ajar yang akan kakak sampaikan. Yang pertama yaitu simetri, meliputi pengertian simetri, jenis simetri, dan juga contohnya. Yang kedua ada refleksi, meliputi pengertian, sifat, dan juga contohnya. Dan yang ketiga ada pengubinan, meliputi pengertian, jenis, dan contohnya. Nah, yang pertama yaitu simetri. Simetri adalah suatu bangun datar yang mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Adapun jenis simetri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu simetri putar, dan yang kedua ada simetri lipat. Berikut adalah penjelasan jenis simetri. Yang pertama, simetri putar adalah putaran yang dapat dilakukan terhadap suatu bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar. Nah, sedangkan simetri lipat adalah banyaknya lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya. Selanjutnya yaitu contoh simetri putar, yaitu simetri putar pada persegi. Dalam menentukan simetri putar pada bangun datar dilakukan dengan memutar bangun datar berlawanan arah jarum jam. Nah, berikut adalah bangun datar persegi ABCD. Sekarang kita akan putar berlawanan arah jarum jam. Posisi awal. Nah, setelah diputar akan menjadi BCDA untuk putaran pertama. Sedangkan untuk putaran kedua akan berubah menjadi CDAB. Nah, sekarang putaran ketiga akan berubah menjadi DABC. Dan putaran keempat akan kembali ke awal menjadi ABCD. Dari putaran yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika bangun datar persegi memiliki 4 simetri putar. Nah, selanjutnya contoh simetri putar yang kedua yaitu simetri putar pada persegi panjang. Kakak memiliki persegi panjang dengan posisi awal A, B, C, D. Nah, sekarang kita akan putar persegi panjang tersebut ke arah berlawanan jarum jam sebesar 180 derajat. Sehingga dari posisi awal ABCD menjadi CDAB. Nah, putaran yang kedua yaitu sebesar 360 derajat dan putarannya berubah dari CDAB menjadi ABCD atau kembali ke posisi awal. Nah, selanjutnya ada contoh simetri lipat. Contoh pertama yaitu simetri lipat pada segitiga sama kaki. Tapi sebelum itu, perlu diperhatikan di mana dalam menentukan simetri lipat pada sebuah bangun datar, biasanya digunakan sumbu simetri, di mana sumbu simetri itu adalah suatu garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi dua dan saling kongruen. Contohnya seperti bangun datar persegi berikut, di mana ada garis vertikal dan horizontal yang merupakan sumbu simetri yang digunakan dalam melipat persegi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada contoh pertama yaitu segitiga sama kaki, di mana kakak memiliki segitiga sama kaki ABC. Nah, sekarang kita akan melipat segitiga sama kaki tersebut secara vertikal yaitu ke kanan, dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, sebagai pembuktian dalam hal adik-adik menguji simetri lipat maupun simetri putar pada bangun datar dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel simetri yang telah kakak cantumkan. Jadi, tabel simetri ini dapat memudahkan adik-adik ketika adik-adik sedang melakukan pengujian simetri putar baik pada
persegi panjang, persegi, belah ketupat, maupun jajar genjang. Nah, materi kedua yaitu ada refleksi. Refleksi adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun datar atau objek sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun datar atau objek yang dicerminkan. Contohnya kita lihat di sini ada contoh objek pria di mana dicerminkan atau refleksi menjadi bayangan objek di sebelah kanan, di mana ditandai dengan tanda petik di atas. Selanjutnya, apa sifat refleksi? Jadi, refleksi itu memiliki sifat. Yang pertama, bayangan bangun datar yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun datar aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak bangun datar aslinya ke cermin, atau dilambangkan dengan S sama dengan S aksen, yaitu tanda petik di atas. Selanjutnya, bayangan bangun datar pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada bangun datar dengan titik bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Nah, adapun contoh refleksi, yaitu refleksi bangun segitiga sama kaki. Di mana sekarang kakak akan melakukan refleksi pada segitiga sama kaki A, B, C. Nah, akan menghasilkan bayangan yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, pembuktiannya yaitu harus memenuhi sifat dari refleksi, yaitu bayangan bangun datar yang dicerminkan harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun datar aslinya. Kita perhatikan, segitiga sama kaki A, B, C memiliki ukuran dan bentuk yang sama dengan bayangannya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, sekarang sifat yang kedua yaitu jarak bayangan ke cermin harus sama dengan jarak bangun datar aslinya ke cermin. Nah, kita perhatikan bangun datar segitiga sama kaki A, B, C, di mana titik A memiliki jarak yang sama dengan titik A aksen ke cermin. Nah, sedangkan titik C memiliki jarak yang sama dengan titik C aksen ke cermin. Berarti itu memenuhi sifat dari refleksi. Sifat yang ketiga, bayangan bangun datar pada cermin harus saling berhadapan dengan bangun datar aslinya. Nah, sudah terlihat jika bangun datar aslinya saling berhadapan dengan bayangannya. Selanjutnya, ada sifat yang keempat, garis yang menghubungkan titik pada bangun datar dengan titik bayangan harus tegak lurus. Kita perhatikan garis cerminnya sudah tegak lurus. Hal ini membuktikan bangun datar segitiga sama kaki mengalami refleksi. Contoh selanjutnya yaitu adalah contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kita temukan saat kita bercermin. Nah, materi ketiga atau yang terakhir yaitu ada pengubinan. Apa itu pengubinan? Jadi, pengubinan itu adalah penyusunan daerah-daerah segi banyak yang menutupi sebuah bidang secara komplit, yaitu tanpa penidihan atau tidak ada bagian yang tidak tertutup. Adapun jenis pengubinan, yang pertama ada pengubinan beraturan, yang kedua pengubinan semi beraturan, dan yang ketiga pengubinan tidak beraturan. Adapun penjelasan dari jenis pengubinan, yang pertama yaitu pengubinan beraturan adalah pengubinan dengan menggunakan satu macam segi beraturan, baik menggunakan satu persegi atau menggunakan satu segitiga. Nah, yang kedua yaitu semi beraturan. Semi beraturan ini merupakan pengubinan dengan menggunakan dua atau lebih segi N beraturan,
biasanya menggunakan satu segitiga dan juga menggunakan persegi. Nah, yang ketiga yaitu pengubinan tidak beraturan. Biasanya pengubinan tidak beraturan ini menggunakan bangun datar yang tidak beraturan. Selanjutnya ada contoh dari pengubinan. Nah, pengubinan beraturan contohnya seperti berikut, di mana pada gambar 1 menggunakan segitiga sama sisi. Selanjutnya pada gambar kedua menggunakan bangun datar persegi. Berikutnya yaitu pengubinan semi beraturan. Contohnya pada gambar ini menggunakan gabungan dari bangun datar segitiga dengan persegi. Selanjutnya pengubinan tidak beraturan. Seperti pada gambar tersebut, di mana pengubinan tersebut menggunakan bangun datar tidak beraturan. Baik adik-adik, sekian dari materi yang telah kakak sampaikan. Semoga materi yang kakak sampaikan ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan kakak akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.